Assalamualaikum. Silakan masuk. Yuk. Kasih selamat. Baik, nah ini dengan saudari Marisa. Iya, Pak. Baik, bagaimana dengan perjalanan ke sini tadi? Apa ada hambatan atau seperti apa? Hambatannya pasti banyak, Pak. Seperti angkot yang macet, tapi karena dengan niat untuk menyesuaikan kita dan solusinya bagaimana, alhamdulillah dilancar. Baik, sebelumnya saudari apakah pernah melakukan namanya konseling? Pernah. Baik, berapa kali kita lakukan dalam proses konseling ini? Karena saya antrian, Pak, bisa 2 kali dalam seminggu aja. 2 kali. Hari-hari apa? Sabtu Minggu kakak bisa. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu pada jam 4 sampai jam 5 aja. Nah, sebelumnya kan kita melakukan namanya proses konseling. Tentunya ada waktu 30 sampai 45 menit. Apakah saudari bersedia menjalani selama proses konseling yang ada di dalam kontrak yang kita lakukan ini? Sedia, Kak? Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan namanya konseling. Apa itu yang dimaksud dengan konseling? Konseling adalah proses memberikan bantuan kepada individu yang mengalami masalah, yang mana di sini yang dimaksud permasalahan saudari akan saya selesaikan insya Allah. Baik, di dalam namanya proses konseling ini ada asas-asasnya. Sebelumnya saudari apakah sudah mengerti apa itu asas-asas dalam konseling? Karena saya belum pernah konseling, Kak, jadi dijelaskan semua apa yang mendalam dalam konseling. Baik, yang dimana di sini namanya asas kerahasiaan. Yang asas kerahasiaan ini adalah perilaku konselor untuk menjaga rahasia data-data yang klien memberikan kepada konselor, yang dimana itu dimaksud dia seorang konselor harus menjaga apapun yang diceritakan segala oleh kliennya tidak akan disebarluaskan, yang dimana di sini akan ada ikrar dalam konselor. Yang pertama yaitu saya Renia Fiza dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan, menerima, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangannya yang saya terima, baik dalam keterangan misalnya selain itu bercerita tentang kesedihan gitu kan, saya akan rahasianya, tidak akan menyebarluaskannya. Selanjutnya yang dimana di sini kan atas keterbukaan, mana pada keterbukaan ini antara sendiri dengan konselor saling terbuka. Baru yang ketiga namanya asas kesukaraan. Nah, di sini klien akan mengikuti. Sebelumnya saya tanyakan
kesukarela keadaan keterpaksaan. Nah, itulah kan asas-asas konseling baik di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Oh, masalah saya Kak. Sebelumnya kan Kak, saya anak mahasiswa jurusan perbankan syariah. Pasti umumnya tentang mahasiswa pasti banyak pikiran, ada yang gimana, masalah ini gimana, tapi nggak bisa menemukan jalan solusinya. Makanya saya datang ke Kakak. Nah, masalah saya Kak, mungkin dibilang sepele, tapi sangat tidak bisa diatasi. Gini Kak, saya tidak bisa menerangkan atau menjadwalkan bagaimana keesokan harinya. Tidak terpikir dalam pikiran bisa selalu bercabang-cabang. Tidak pernah selalu satu hari harus ini, harus itu. Jadi masalahnya bagaimana menghadapi situasi yang sangat tidak bisa diatasi. Oh, berarti seperti misalnya gimana, akan seperti susah tidur, Ya, dan lainnya gitu. termasuk juga susah tidur, makan pun tertunda-tunda, kadang-kadang nggak makan. Ya, selama kuliahan pasti harus makan, ya. Potensinya lebih kuat lagi. Makan terus itu sering sakit Kak, sering sakit. Baik, sebelumnya kan itu susah tidur. Tadi sebelumnya saudari apakah yang dialami sepertinya kalau susah tidur itu gitu? Apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan di dalam kos itu gitu? Pasti sebagai mahasiswa lebih fokus ke tugas, jadi nggak kepikiran tidurlah, inilah, enggak cuma fokusnya tugas, jadi nggak bisa tidur Kak. Iya, terus sudah tidak tadi, apakah ada lain yang kegiatan lainnya gitu? Seperti apa ya? Yang pastinya yang tidak bisa lepas adalah Android kita sendiri Kak. Iya, ya itu kan tentukan. Baru kan itu Android. Misalnya entah membuka pelajaran, kita entah buka WA, apa gitu. Contohnya itu gimana gitu? Kita menyampaikan Kak tugas kita. Ya, Ini HP tapi berbarengan gitu. Sebentar tugas, sebentar dunia maya, program gitu. Jadi nggak kepikiran gitu kan. Jadi sebentar ke tugas, sebentar ke dunia sosial, makanya nggak bisa mikir. kalau susah makan itu tadi dikarenakan pembawaan HP itu gitu. Misalnya kan tugas gitu, saya main HP aja gitu, atau kayak baik kan tadi seperti kan dan juga sampai media sosial. Selanjutnya itu kan tadi sulit makan, jadi kita akan selanjutkan. Selanjutnya seperti sulit tidur itu kan, sebelumnya orang tua saudari sudah mengetahui atau belum gitu? Nggak mengetahui Kak. Karena mungkin nafasnya baru kan sesudah itu saudari
mengetahui. Jadi misalnya kalau saudara itu pulang kampung gitu kan masih libur, di rumah seperti itu juga atau enggak gitu? Enggak kok, kalau di rumah kan udah ditetapkan tidur jam segini, dia harus tidur kan. Kalau main HP di rumah itu prinsipnya kalau tidur mati lampu kan. Kalau main HP pasti cahayanya ada, pasti dimarahin kan. Makanya kita jadi seperti itu. Seperti itu kan tadi saja begitu. Baik, di sini saya akan menyimpulkannya yang dimana tadi saudara itu mengalami susah tidur gitu kan, susah makan. Baiklah kan, di sini kita baru ini saudara tadi sulit tidur. Baik, proses selanjutnya itu akan kita coba gitu kan. Karena itu kan saudari tentunya di situ mengalami yang kampus nanti pasti matanya ngantuk gitu kan, karena susah tidur. Baru kalau saudari itu mengalami susah makan, itu tentunya nanti kan pas belajar tentunya ngorok itu perut kan. Baru di sini kita kan sebagai harus baru itu sebelum melakukan namanya aktivitas kita dalam sehari itu, seperti kita anak kuliah gitu kan, baru kita itu mengapakannya gitu. Kita ikutilah, kalau tentunya makan gitu. Baru kalau misalnya baik, tadi kan saudara itu kan disitulah tadi itu seperti yang saya dengarkan itu, saudara itu kan tadi mengalami susahnya tidur, enggak selesainya makan gitu kan. Jadi kita kan tentunya saudari itu kan misalnya kalau ke kampus itu apa tidak apa gitu, entah seperti ngantuk apa gitu, nggak semangat belajar gitu. Kalau di kampus kan enggak, karena ada kawan ya. Mungkin dari jam 8 ke jam normal itu jam 11 tak ngantuk sih. Tadi kalau dari sore baru terasa ngantuknya. Tapi kok udah sampai kampus lagi hilang rasa ngantuknya, jadi sulit makan. Seperti itu tadi kan kecanduan sama media sosial gitu. Baik, di sini saya akan menyimpulkannya yang dimana tadi yang kita ulang kembali, saya dengar bahwasanya saudari itu telah tadi mengalami kesulitan enaknya makan. Tentunya kan kita sebagai manusia ini kan harus kita perhatikan juga dalam pola kesehatan kita, jangan asik main Android gitu. Ada baiknya itu saudara perhatikan juga kayak gitu, jangan sampai kecanduan, karena nggak bagus loh. Karena kita pikirkan juga kan orang tua kita gitu, karena orang tua kita di situ mencari gitu kan. Kita di sini tentunya nerima uang gitu kan untuk makan. Orang tua kita belum tentu makan di sana atau enggak.
Jadi kita sebagai anaknya gitu, kita hargai juga orang tua kita, jangan kita terlalu larut hidup itu, karena kan kita diantar ke sini untuk menjalani sekolahnya kita, bukan untuk main-main gitu. Jadi baiknya itulah untuk yang namanya pendidikan. Baik, di sini saya akan memberikan satu teknik kepada saudara lain yang mana di sini tekniknya sebelumnya sudah tahu sudah mengenai ini berupa saya akan menjelaskan ini yang dimana kemampuan dalam diri seseorang untuk mengendalikan berbagai unsur dalam diri seperti fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku untuk mencapai hal-hal yang baik terarah yang bisa dikatakan di sini kan bertanggung jawab atas diri sendiri yang dialami saudari tadi untuk menjalankannya kan tentu saudari juga bertanggung jawab. Baru di dalam self management ini ada kontak perilaku yang seperti dikatakan di dalam kontrak perilaku ini perjanjian untuk diri kamu sendiri yang kamu alami sendiri. Misalnya di dalam self management ini kan jika kamu dapat menjalankannya dalam perjanjian ini, maka kamu akan mendapatkan reward. Jika kamu melanggarnya, maka kamu akan mendapatkan punishment baru. Tetapi jika saudari menjalankannya, maka saudari akan mendapatkan reward. Jika saudari melanggarnya, maka saudari akan mendapatkan hukuman atau punishment. Jadi kan seperti itu. Seperti apa yang saudari inginkan. Seperti apa yang kamu inginkan dalam perjanjian ini? Bolehkah saya akan menyatakan apa yang sudah saya janjikan pada diri saya sendiri, seperti yang Kakak bilang, akan dapat waktu, karena semua masalah yang saya buat pasti balik saya sendiri. Jadi tergantung saya sendiri mau berubah atau tidak. Jika saya tidak mematuhinya, maka saya akan mendapat hukumannya seperti sering ngantuk di kelas, sakit, tidak memikirkan orang tua yang sudah bekerja keras di kampung sana. Tidak perubahannya. Baik, mungkin jadi seperti apa yang saudara inginkan dalam perjanjian ini. Baik, terima kasih Kakak. Saya bisa menerimanya masukan Kakak yang jelas, amanah,
saya pastinya baik ke saya sendiri, tergantung saya mengatasnya bagaimana, membuat perjanjian dengan diri saya sendiri, karena setiap masalah pasti ada solusinya, dan tujuannya pasti untuk memperbaiki diri saya sendiri, dan cara mengatasinya balik lagi untuk diri saya sendiri dengan cara menempati selain untuk diri saya sendiri, perjanjian untuk diri saya sendiri. Dan jika saya tidak mengikuti apa yang sudah saya janjikan pada diri saya sendiri, maka saya akan kena punishment atau hukuman seperti yang Bapak bilang tadi, sering tidur di kelas, sakit, dan sebagainya. Mungkin terima kasih. Saudari tadi di sini sudah akan melakukan perjanjian, maka di sini saudari boleh mencatat, menandatangani perjanjian yang kita sepakati. Sebelah sini Bu. Iya. Oke. Baik, di sini sudah ada perjanjian antara rekan berikutnya. Maka sesi konseling kita ini kan berakhir. Di sini dalam menjalani konseling ini tadi, apakah saudari sudah ada merasakan perubahan dalam menjalankan konseling ini atau belum gitu? Mungkin saya tidak memikirkan orang tua yang sudah bekerja keras di kampung sana. Tidak ada perubahannya. Baik, mungkin waktu kita sudah habis, maka proses konseling selanjutnya kita akan bertemu selanjutnya. Terima kasih sudah datang untuk melakukan proses konseling kepada saya, dan di mana selanjutnya kalau mau melakukan proses konseling kepada yang lain, itu silakan, tidak hanya tergantung kepada saya. Maka cukup sekian. Terima kasih sekali lagi kepada saudara semuanya. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat